yang gue mau sharing malam ini adalah regarding Mount Gox. Ya, gue mau kasih tahu sejarahnya, sejarah Mount Gox. Gue mau ngasih tahu kenapa gara-gara Mount Gox ini Bitcoin tuh bisa ngedump parah ya, dan apakah ada recovery dari Mount Gox ini. Oke, pertama gue mau kasih tahu sejarahnya. Kalian ya, gue yakin banget dari kalian semua, let's say 100% dari kalian nonton, ada up to 50% yang sekarang masih nggak tahu Mount Gox apa. Cuman denger kayak, oh iya Mount Gox bikin turun, benar, iya benar. Tapi Mount Gox itu apa kalian nggak tahu pasti. Gue yakin banget pak, ada sebagian besar malah orang yang nggak tahu Mount Gox. Jadi gue bakal ngasih tahu Mount Gox itu apa, sejarahnya itu apa, kenapa bisa membuat dump parah ini ya. Bener-bener dumpnya parah. Kalau kita lihat trading view, nih, ini tuh dimulai dengan Mount Gox, abis itu adalah German selling dan segala macam lah ya. Tapi dimulai dengan Mount Gox turun 25% untuk Bitcoin. 25% untuk Bitcoin ya. Untuk yang megang saham, untuk yang megang properti dan lain-lain, ini horrible news ya. Ini very very bad news buat yang datang dari traditional finance. Tapi buat kita yang megang crypto, aman-aman aja 25% ya. Tapi sayangnya yang megang Bitcoin jarang, sedikit banget yang megang Bitcoin. Mayoritas megang altcoins yang turunnya sekali turun langsung 30-40%. Oke, gue bakal ngasih tau sejarahnya nih, Mount Gox itu apa dan kenapa bisa jadi headline besar ya. Jadi ini dari Bitcoin News. Gue sesuai. Jadi gue bakal kasih tau sejarah. Bukan sejarah. Apa itu Mount Gox? Sejarahnya, kenapa jadi gede, kenapa bisa dump, dan next gimana ya. Oke, ini dari Bitcoin News. Di bulan Juni 2011, bener berapa tuh? Berapa tahun yang lalu tuh? 13 tahun yang lalu ya. Hackers breached a sizable Mount Gox account, selling all Bitcoin and crashing Bitcoin prices from $17 guys to $0,01. 1 sen. Bayangin kalau Bitcoin balik lagi ke $17. Gue bakal jual rumah, gadai motor, gadai mobil, semuanya untuk bisa all in Bitcoin di $17 ya. Tapi nevertheless, di tahun 2011 hacker itu ngehack account Mount Gox. Abis itu mereka langsung jualin semua, ya, jual semua Bitcoin ke market biar hackernya bisa dapat harga serendah-rendahnya, biar mereka bisa all in. Misalnya nih, let's say aja dari 0,01 ke $17 kan udah kelipatan berapa ratus X kan? Berapa ribu malah, ya kan? Nah, ini their goal nih, pas berikutnya. Their goal is to repurchase, untuk beli kembali koin-koin for a penny, untuk $0,01. Circumvent the 1,000 daily withdrawal limit and remove 100.000 BTC from the exchange. Dulu BTC masih murah sekali ya, $17. Habis itu hackernya pikir, oh, kita mau ngehack Mount Gox, itu nomor 1. Kita bakal jual semua koinnya Mount Gox, itu nomor 2. Kita bakal, dari akun kita nih, akun Mount Gox kita bakal beli, swoop in, masuk 100.000 BTC. Itu nomor 3. Habis itu kita bakal, nggak tahu lah, bakal di hold lah pastilah, from the exchange. Jadi kalau kalian masih nggak tahu, sekarang Mount Gox itu adalah exchange ya. Salah satu exchange terlama, cryptocurrency terlama. Bukan cryptocurrency, malah Bitcoin doang malah. Dulu nggak ada cryptocurrency. Dulu cuma Bitcoin aja. Nggak ada, lu nungguin 2, 3, 4 nggak ada. Dulu Bitcoin doang. Ya. Nah, jadi hacker ini itu nge-hack Mount Gox, hack exchange ya. Bayangin aja hacker tuh nge-hack KuCoin deh. Ya, habis itu jual-jualin semua aset KuCoin, habis itu biar mereka ambil lagi di harga yang rendah. Tapi sekarang kan nggak bisa. Sekarang kan ada liquidity dunia, ada exchange kan ada banyak, nggak hanya Mount Gox doang dulu kan. Tapi itu Bitcoin kan sekarang kan lebih dibeli banyak sekali orang. Jadi kalau harganya turun pasti ada yang langsung nge-buy back up. Nah, ini sejarahnya nih. Kenapa Mount Gox jadi headlines? Gara-gara ini merupakan exchange terbesar saat itu. Ya, merupakan exchange. Bayangin aja kalau sekarang exchange terbesar di dunia adalah Coinbase. Right? Bayangin aja Coinbase dihack, habis itu semua Bitcoin ke Coinbase dijual. That's what we're dealing ya saat itu 2011. Oke? Habis itu sekarang yang jadi headline Mount Gox sekarang adalah Mount Gox BTC repayments have started. Tanggal 5 Juli. Mulai dari 5 Juli, Mount Gox exchange-nya ya, namanya jelek banget ya Mount Gox ya. Tapi it is what it is lah. Exchange ini mulai
minta maaf nih. Basically kayak bilang, untuk semua investor yang kena hack di 13 tahun yang lalu, kita bakal gantiin Bitcoin kalian secara penuh. Ya, kita bakal ngelakuin apapun yang kita bisa lakukan untuk ngebalikin Bitcoin kalian semua secara penuh. Bener-bener 100% orang semuanya dapat, bener-bener 100% jumlah dari Bitcoin semua orang individual itu dapat. Ya, jadi mulai tanggal 5 Juli, which is berapa nih? Kapan nih? Kemarin ya? Juli, Juni, ya kemarin. Mt. Gox udah mulai repayment. Udah mulai repayment kan? Nah, repayment ini artinya apa? Artinya orang-orang yang beli Bitcoin di tahun 2011 harganya masih $17. Ya, let's say mereka beli 60.000 Bitcoin karena kan $17 kan murah. Sekarang mereka juga bakal dibalikin 60.000 Bitcoin. Betul? Jadi 2011, misal contohnya aja gue beli 100 Bitcoin. Sekarang abis itu gue kena hack. Oh no, 100 Bitcoin gue hilang. Terus gue bilang, bodo amat lah, 100 Bitcoin kan cuma $1.000, let's say. $1.700, hampir $2.000 lah, let's say. Kemarin saat itu. Sekarang, gue bakal di-repay 100 Bitcoin. Apa yang gue bakal lakukan? That's right. Yang gue bakal lakukan, most likely adalah untuk sell. Right? Gue udah invest ke satu tempat. Abis itu tempat ini crash. Tempat ini bangkrut. Tempat ini udah dilihat sebagai reliable lah, segala macam lah. 13 tahun kemudian baru mereka bilang, ya udah nih duit kalian nih. Tapi harganya udah beda banget nih. Kemarin gue invest di $1.750 atau let's say $2.000. Harga sekarang mana nih? Harga sekarang kalau gue seandainya ada 100 Bitcoin itu di 500, enggak malah berapa tuh? 1 2 malah ke $5 juta. Jadi gue masukin 2.000, gue tarik 5 juta. Sekarang gue mau nanya, siapa yang nggak mau masukin 2.000, kena hack, abis itu exchange-nya bilang kita minta maaf, kita balikin lagi, langsung lu dapet 5 juta dolar, langsung ditransfer aja gitu. Ya kan? Nah itulah makanya Mt. Gox ini very very important. Ya ini very very important. Gara-gara bakal ada banyak sekali selling pressure dari sini doang. Kita nggak usah ngomongin Jerman dulu deh ya. Kita nggak usah ngomongin Jerman, nggak usah ngomongin segala macam lah. Tapi Mt. Gox sendiri bakal nge-refund, bukan refund sama rebate harus sama ya. Refund 100% dari Bitcoin user. Dan itu bahaya. Gara-gara bukan bahaya gara-gara mereka mau tanggung jawab, tapi gara-gara Bitcoin itu udah naik sekali harganya. Oke? Up to 99% of Mt. Gox's $8.2 billion in BTC could be sold, according to an analyst. The sales could add a significant selling pressure to BTC, potentially driving the market into more bearish territory. On-chain movement indicate that some creditors have already started selling their BTC. Ya kan? Apa yang tadi gue barusan bilang kan, siapa yang nggak mau invest, let's say kita pakai rupiah aja deh, invest ke saat itu ya 20 juta, ya kan? Sekarang bisa tarik berapa tuh? Tambah inflasi berapa ya? 70 miliar. Ya, lu masukin 20 juta rupiah tahun 2011, lu tarik sekarang 70 miliar. Siapa yang nggak mau langsung jual gitu loh, logikanya ya. Nah, that's why ini ada meme juga nih. When Mt. Gox creditors sell their BTC at 60,000 after getting hacked at 600. Ya, basically mereka beli lowest. Mereka honestly hoki banget sih. Mereka basically dihodlin sama orang-orang yang kerja di Mt. Gox, ya. Enak banget ya. Dan ini jadi masalah ya, gara-gara kembali lagi ke sini, yaitu up to 99% dari Mt. Gox Bitcoin supply yang bakal di refund itu ada kemungkinan besar untuk di sell. Ya, grafiknya pas banget nih. Tadi gue ketemu grafik. Nah ini, there it is. Ini Mt. Gox redemption, Mt. Gox rebate amount. Ya, dalam grafik ini kotak yang udah didistribute segini kecil, yang bakal didistribute segini besar, yang belum didistribute, yang belum di refund. Ya, tell me this is not very bearish. Ya, tell me this is not very bearish untuk price Bitcoin ya. Tapi bakal ada kayak
some few orang-orang yang bilang kayak, oh, gue udah dapat Bitcoin gue bakal hold, ya. Ada aja orang-orang kayak gitu, tapi mayoritas itu pikiran langsung, sell. Sebelum kita akhiri videonya, gue mau ngasih tahu dulu nih sponsor buat video malam ini, yaitu Coscription AI. Gue udah pernah bilang kalau narasi yang paling bagus untuk kalian invest adalah narasi AI. Karena banyak nih sekarang bisnis-bisnis yang ngelakuin adopsi AI yang besar-besaran. Nah, gue nemu project yang menurut gue menarik ya, dan punya potensi untuk berkembang lebih jauh, karena project ini tuh sendiri masih early banget. Nama project ini adalah Coscription AI. Coscription AI adalah project yang mengkolaborasikan AI enthusiasts secara global melalui Web3. Coscription AI sendiri mendorong kolaborasi developer dengan seluruh user-user di dunia yang bertujuan untuk mempercepat inovasi dan pengembangan model AI atau AI model yang lebih cepat. Coscription mengintegrasikan teknologi AIGC dengan blockchain, memanfaatkan kekuatan AI dan blockchain untuk menerapkan strategi yang memfasilitasi training model untuk AI tersebut melalui media art dan NFTs. Kalau ngomongin art dan NFTs, kan selalu berhubungan dengan intellectual property. Kayak misalnya gue bisa copy paste aja gambar lu dari YouTube atau dari internet atau dari manapun lah. Coscription AI sendiri mendukung penuh hak cipta karya-karya yang kalian buat semua. Nah, kalau udah ada intellectual property, pasti adanya insentif. Di Coscription AI, insentif mekanismenya itu memastikan ekosistem yang adil. User-user bisa memberikan tip ke art-art yang mereka suka. Tipnya sendiri juga didistribusi ke semua yang berpartisipasi di art tersebut, di karya tersebut. Sehingga komunitasnya ini diharapkan terus berkembang dan saling menghargai atas kreativitas dari art-art yang udah ada. Lalu untuk creative community, intinya konsep yang diberikan untuk creative community adalah player push player atau PPP atau P3 yang mendukung komunitasnya untuk berkembang bersama. Jadi bisa dibilang project ini masih punya ruang banyak ya untuk berkembang yang kuat. Untuk bagian merchandising, kalian yang jadi kreator, NFT kreator, bisa dapetin pendapatan tambahan dengan menjual token dan produk NFT kalian sendiri. Ini jadi peluang bagus banget nih buat kalian yang semua mau jadi NFT curator yang sebelumnya nggak tahu nih kalau mau nyari art NFT itu kemana. Terus ada task market ya, ini feature yang akan berguna banget buat kalian nantinya untuk dapetin poin-poin setelah nyelesain task-task yang ada. Jadi di sini kalian bebas berkreasi, pakai imajinasi kalian dan kreativitas kalian buat bikin karya-karya art dan NFT sendiri lewat AI. Kalian perlu join Coscription dengan masukin kode invitation. Pertama, kalian bisa connect wallet kalian. Setelah itu, kalian bisa masukin kode ini nih, yang gue tampilin di layar. Abis itu follow Twitter mereka dan join Discord mereka buat dapetin informasi terbaru dari mereka nih. Karena project ini masih early banget nih. Jadi pasti nantinya banyak event-event yang bakal diadain. Terus kita pergi ke menu task. Kalian bisa dapetin kredit atau dalam di kata ini namanya power ya, yang berguna untuk kalian bikin art. Ini tuh semacam alat pembayaran buat kalian pakai AI-nya. Buat orang-orang yang mau tahu cara dapat kredit atau cara dapat power, ini gue kasih tahu satu-satu ya cara-caranya ya. Ada pilihan daily check-in, jadi kalian check-in setiap hari untuk dapetin 10 power atau 10 kredit lah bisa dibilang. Terus share work sama like work. Gimana cara nyelesain task share work sama like work? Kalian pindah ke menu explore, ke sini nih. Di situ ada macam-macam art ya. Pilih aja manapun atau yang kalian suka. Terus kalian bisa share 5 art yang kalian pilih langsung lewat tombol share yang ada. Yang keren lagi adalah share ini nggak perlu bener-bener share ke orang lain. Cuma pencet tombolnya aja ya, 5 kali, abis itu kalian bisa dapat power. Untuk like, yang tadi ya ada share work sama like work. Kalau like work, kalian pilih juga art yang kalian suka, terus kalian like aja 5 art. Nanti otomatis kalian udah nyelesain task like work. Untuk cara buat art sendiri atau karya kalian sendiri, kalian bisa ke menu create. Contoh di sini gue bakal pilih real cartoon. Terus yang harus kita masukin adalah prompt. Nah, kebetulan aja prompt ini harus dalam bahasa Inggris, jadi nggak bisa dalam bahasa Indonesia ya. Contoh gue masukin prompt apa ya? Nah, promptnya ini nih. Hasil dari artwork ini nanti berupa poin-poin. Kumpulin poin-poin ini sebanyak-banyaknya buat dapetin reward di masa depan. Buat kalian yang ngerasa daily check-in sama task-task ngasih power yang terlalu dikit atau ngasih kredit yang terlalu dikit, dan kalian butuh lebih banyak power atau lebih banyak kredit, kalian bisa dapetin power lebih dengan cara share code referral kalian ke teman-teman kalian nih.
dengan cara ke menu Earn, bagian Invitation kalian pencet kotak yang warna biru, kemudian share code ini ke orang-orang yang belum join co-scription. Kalau kalian rasa setelah task dan referral code tapi power masih kurang, kredit kalian masih kurang, kalian bisa ke feature buy credit ya. Di sebelah computing power, kalian bisa beli 300 computing power dengan harga $1 atau cuma 16.000, atau kalau masih kurang bisa beli yang 35.000 computing power dengan harga $100. Fitur baru dari co-scription AI adalah fitur club. Kalian bisa buat club sendiri. Dan untuk fitur buat klub ini perlu 1000 followers di Twitter. Dan tentunya bakal dapat banyak benefit ya kalau seandainya kalian punya klub sendiri. Salah satu contoh benefitnya adalah kalian bakal dapat poin kalau ada user yang join atau keluar dari klub kalian. Jadi kalau kalian interested dengan projectnya, kalau yang interested aja nih, langsung aja join, masuk co-scription, pakai link di bawah video ini. Makasih banget co-scription AI udah jadi sponsor video malam ini. Dan kalau kalian nonton sampai akhir video ini, jangan lupa subscribe dan klik video yang ada di tangan gua. Menurut YouTube, kalian bakal suka video ini.